Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang pelestarian flora dan fauna. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu siswa dapat menganalisis pelestarian flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Yang kedua, siswa dapat menganalisis konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Mengapa kita harus menjaga pelestarian flora dan fauna? Karena flora dan fauna bermanfaat bagi kesehatan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan sendiri yang penting bagi kesejahteraan manusia. Tentu, kita merasa sangat bersyukur bisa hidup di Indonesia yang kaya akan keragaman hayati. Namun, ada berbagai masalah ekonomi, budaya, dan hukum yang terjadi dapat mengancam keberlangsungan flora dan fauna. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk mencegah flora dan fauna menuju kepunahan. Satu di antara upaya tersebut adalah melalui metode konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi adalah upaya pelestarian sumber daya alam hayati secara berkelanjutan agar terpelihara, mampu mewujudkan keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam hayati. Secara garis besar, konservasi itu dapat diartikan sebagai pengelolaan biosfer secara aktif dengan tujuan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Adapun tujuan konservasi, yang pertama, menjamin pelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Yang kedua, mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Yang ketiga, menyediakan sumber plasma nufah atau keanekaragaman genetika. Metode pelestarian flora dan fauna dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metode in situ, dan yang kedua, metode ex situ. Metode in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan langsung di habitat asli flora dan fauna yang bersangkutan. Ini menurut Samedi tahun 2015. In situ adalah salah satu strategi pelestarian jangka panjang bagi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ini menurut Kristante tahun 2014. Metode in situ itu meliputi yang pertama cagar alam. Cagar alam itu merupakan kondisi alam yang memiliki sifat khas dan keunikan flora dan fauna di dalamnya. Contohnya yaitu ada cagar alam Maninjau, cagar alam Kebun Raya Cibodas, dan Pulau Sempu. Yang kedua adalah Taman Nasional. Taman Nasional ini adalah suatu tempat yang luas, baik di darat maupun di laut, yang mendapatkan perlindungan pemerintah. Perlindungan Taman Nasional diperlukan untuk tujuan penelitian, pendidikan, pelestarian, dan pariwisata. Contohnya, ada Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Kerinci, Taman Nasional Tengger, dan yang lainnya. Yang ketiga, hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi karena ekosistem di dalamnya berperan penting dalam keseimbangan lingkungan. Contoh, hutan lindung Taman Haya Bung Hatta, Sungai Wan, dan Gunung Leuser. Yang keempat adalah Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa merupakan kawasan hutan yang memiliki keunikan jenis satwa yang dilindungi. Sedangkan metode ex situ merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat asli flora dan fauna. Menurut Wijaja, metode ex situ dilakukan pada habitat asli flora dan fauna yang mengalami kerusakan yang parah. Untuk melaksanakannya, diperlukan kehati-hatian dalam melakukan metode ex situ,
karena tantangan terbesar adalah membuat lingkungan yang mirip tempat habitat flora dan fauna asal. Metode ex situ meliputi 1. Taman hutan raya. Taman hutan raya merupakan kawasan pelestarian hutan yang digunakan untuk mengoleksi flora dan fauna asli atau berasal dari tempat lain. Selain itu, taman hutan raya dapat dimanfaatkan sebagai tujuan penelitian dan pendidikan. PP nomor 28 tahun 2011. Perda Sumatera Utara nomor 9/2013. Contoh taman hutan raya adalah Taman Hutan Raya Cut Nyadin, Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Yang kedua, Taman Safari. Taman Safari merupakan salah satu upaya menjaga keanekaragaman hayati dengan membuat lingkungan buatan yang persis atau mirip dengan tempat flora dan fauna tersebut berasal. Taman Safari Indonesia menjadi tempat wisata yang berwawasan lingkungan yang berorientasi habitat satwa pada alam bebas. Selain untuk berwisata, Taman Safari juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi tentang keanekaragaman fauna di Indonesia. Taman Safari sangat menarik untuk dikunjungi. Di antaranya, yaitu Taman Safari Bogor, ada di Jawa Barat, dan Taman Safari Prigen di Jawa Timur. Yang ketiga, kebun binatang. Kebun binatang merupakan daerah konservasi lingkungan buatan yang dibuat persis sama dengan tempat flora dan fauna berasal. Ini menurut Soneja tahun 2014. Namun, setiap spesies terpisah-pisah dengan dibuatkan kandang. Sekian materi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.